Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat ya dan tetap semangat belajarnya. Baiklah Ananda semua, setelah Ananda memahami tentang gerak, GLB dan GLBB, sekarang kita masuk ke hukum Newton tentang gerak dan penerapan hukum Newton dalam gerak makhluk hidup dan gerak benda. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengetahui konsep hukum Newton 1, konsep hukum Newton 2, konsep hukum Newton 3, dan penerapan hukum Newton dalam gerak makhluk hidup dan gerak benda. Nah, yang pertama kita masuk ke hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh ilmuwan fisika yaitu Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini berhasil menemukan hukum Newton, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Newton. Nah, bunyi hukum Newton ini adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, apa sih itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap benda. Nah, gaya ini ada yang disebut dengan gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya yang muncul dengan kontak langsung pada benda, sedangkan gaya yang tak sentuh adalah gaya yang muncul tanpa adanya kontak langsung pada benda. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3. Yang pertama hukum Newton 1, kemudian hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sekarang kita masuk ke hukum 1 Newton. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersial. Bunyi hukum Newton 1 ini adalah jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Sehingga dirumuskan sigma F sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berbunyi jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besar percepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton dan M adalah massa dengan satuan kilogram dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Agar Ananda lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal, di mana soalnya yaitu benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Nah, di sini diketahui yang pertama itu massa benda, yaitu 1 kg. Kemudian percepatannya konstan, berarti percepatannya yaitu nilai A-nya, itu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya di sini berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda? Nah, berarti di sini yang ditanya adalah resultan gayanya atau nilai F-nya. Maka F sama dengan M kali A, sesuai dengan rumus yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka, yaitu F sama dengan 1 kg dikali 5 meter per sekon. Jadi, nilai F-nya adalah 5 Newton. Semoga dengan soal ini Ananda bisa lebih paham. Nah, tadi kan kita menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A karena yang ditanya adalah nilai F-nya. Nah, jika seandainya yang ditanya adalah nilai massanya, maka rumusnya adalah M sama dengan F per A. Nah, jika yang ditanya nanti adalah percepatannya, maka rumusnya adalah A sama dengan F per M. Selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Untuk hukum 3 Newton berbunyi ketika suatu benda memberikan suatu gaya pada benda lainnya, maka benda
kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama, sehingga dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, tanda negatif tersebut itu menandakan bahwa benda kedua memberikan gaya juga tetapi berlawanan arah dengan benda yang pertamanya. Baiklah, setelah mengetahui konsep hukum Newton 1, 2, dan 3 beserta rumusnya, sekarang kita masuk ke penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan gerak benda. Nah, yang pertama, penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada sebuah mobil yang berisi penumpang dengan kelajuan yang kencang atau dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba, mobil tersebut direm mendadak, sehingga gaya rem yang diberikan tidak sama dengan 0. Maka, penumpang yang mula-mulanya diam akan terdorong ke depan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan tubuh kelembabannya atau inersialnya. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan hukum 2 Newton. Contohnya, ada seseorang yang bernama Ani. Dia belanja ke supermarket. Dia membawa troli kosong lalu mendorongnya hingga bergerak. Semakin besar atau semakin kuat Ani mendorong troli tersebut, maka kecepatan troli akan semakin besar. Ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu jika tanpa beban dan gaya yang diberikan besar, maka percepatan yang dihasilkan juga besar. Nah, selanjutnya Ani mendorong troli yang sudah berisi barang belanjaannya. Di sini, apa yang akan terjadi? Nah, tentunya Ani akan susah atau sulit untuk mendorong troli tersebut karena telah berisi beban. Hal ini bahwa semakin kecil gaya yang diberikan oleh Ani, maka percepatan yang diberikan atau percepatan troli tersebut akan semakin kecil. Artinya, semakin besar beban, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan terhadap benda, maka semakin besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Begitupun dengan massa benda. Jika massa benda semakin berat atau semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil. Artinya bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan hukum 3 Newton, yaitu ketika mendayung perahu ke belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Artinya di sini adalah bahwa kedua benda tersebut saling memberikan gaya. Hal ini menandakan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Yang F aksi di sini adalah mendayung perahu ke belakang dan F reaksi di sini adalah perahu bergerak ke depan. Contoh lain yaitu saat kita berenang, di mana di sini F tangan sama dengan min F air. Nah, orang tersebut atau orang yang berenang akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena di sini massa air besar dari massa orang, sehingga percepatan orang tersebut besar dari percepatan air. Sehingga hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah benda bermassa 20 kg diletakkan di atas lantai yang licin. Benda tersebut didorong dengan sejumlah gaya sehingga benda bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang mendorong benda tersebut? Penyelesaiannya, yang ditanya adalah nilai F. Yang diketahui adalah nilai massanya yaitu 20 kg dan nilai percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga dapat kita rumuskan dengan F sama dengan M dikali A.
kita masukkan nilainya, yaitu 20 dikali 2, maka nilai F-nya adalah 40 Newton. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini diketahui masanya ada 7 kg dan 3 kg dengan gaya 50 Newton. Di sini yang ditanya adalah berapakah tegangan tali yang ditunjukkan dengan huruf T. Maka penyelesaiannya adalah percepatan sistem dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kita cari nilai percepatannya dengan rumus A sama dengan F per M1 ditambah M2. A adalah 50 per 10, sehingga A diperoleh 5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, maka kita cari nilai T-nya, nilai tegangan yang terjadi, yaitu pada massa 7 kg. Percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat yang ditinjau dari benda satu. Maka nilai T adalah M1 dikali A, sehingga T kita masukkan nilainya itu 7 kali 5, maka nilai T adalah 35 Newton. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.